Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk Bapak Ibu penilai, perkenalkan saya Yohanes Tampai Malam Sinuraya dengan NPM 19063765565. Izin untuk mempresentasikan hasil dari pemetaan geologi lapangan yang sudah dilakukan pada beberapa bulan yang lalu dengan judul Geologi Daerah Pagelaran dan Sekitarnya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Jadi untuk yang pertama, alur presentasinya itu dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil penelitian, dan akan ditutup oleh penutup. Untuk yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu adalah karena pemetaan geologi digunakan untuk memetakan sejarah dari sejarah geologi pada suatu daerah tertentu, dan juga penelitian terakhir itu dilakukan 27 tahun yang lalu sehingga dibutuhkan pembaharuan. Dan salah satu cara untuk menentukan potensi geologi yang baik itu yaitu dengan menggunakan pemetaan geologi. Untuk rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini yaitu dibagi menjadi 5, yaitu bagaimana kenampakan geomorfologi yang ditemukan di dalam penelitian, bagaimana persebaran satuan batuan geologi berdasarkan karakteristiknya, dan juga bagaimana perkembangan struktur geologi di dalam penelitian, dan juga bagaimana sejarah keterbentukan pengendapan geologi di dalam penelitian, dan juga potensi geologi maupun itu ekonomi ataupun kebencanaan. Dan juga untuk tujuannya adalah untuk melakukan klasifikasi geomorfologi, menentukan persebaran batuan dan menentukan satuan batuannya, menentukan arah tegasan berdasarkan dari struktur yang ditemukan di daerah penelitian, dan juga menentukan sejarah geologi, dan juga untuk mengetahui potensi geologi, ekonomi, dan juga kebencanaan di daerah penelitian. Untuk batasan masalahnya, dimensi daerah penelitian hanya terbatas pada 6 kilo kali 6 km daerahnya. Kemudian untuk penentuan umur hanya berdasarkan dari fosil yang ditemukan. Jika tidak ditemukan fosil, maka digunakan kesebandingan berdasarkan dari lembar geologi regional. Kemudian analisis batuan hanya dilakukan dengan metode petrologi dan juga petrografi, tidak mencakup mineralogi. Lokasi penelitiannya itu ada di Cianjur Selatan. Di sini ditunjukkan pada petanya di sini, dan juga untuk koordinat kavlingnya itu adalah sebagai berikut. Kemudian ketinjauan pustaka, daerah penelitian memiliki fisiografi regional, tepatnya di Pegunungan Selatan Jawa Barat. Dan di Pegunungan Selatan Jawa Barat ini, itu dapat dibagi menjadi beberapa fisiografi intinya lagi, yaitu ada Jampang, Pengalengan, dan juga Karangnunggal. Pada fisiografi Jampang ditemukan bahwa topografi paling tinggi daerahnya itu mencapai 1000 meter, dan fisiografi Pangalengan itu paling tinggi 2182 meter. Sementara untuk Karangnunggal itu berkisar pada 1000 meter. Diketahui bahwa pegunungan selatan ini Jawa Barat didominasi oleh pegunungan dan juga perbukitan, sehingga uh, ekspektasi di lapangan ditemukan daerah-daerah dengan topografi yang cukup tinggi. Berdasarkan dari stratigrafi regionalnya, daerah penelitian uh, khususnya pada kavling yang saya teliti itu dibagi menjadi 3 formasi, yaitu ada formasi Kolabares yang berwarna kuning, kemudian formasi QTV atau endapan-endapan piroklastika yang tak terpisahkan, kemudian juga yang berwarna ungu ini adalah formasi QL atau endapan lava dan lahar dari Gunung Kendeng. Berdasarkan dari umurnya, itu formasi paling tuanya itu adalah formasi Kolabares atau TMK dimulai dari Miosen akhir, kemudian dilanjut terdapat hiatus dan kemudian dilanjutkan formasi QTV atau endapan piroklastika yang tak terpisahkan pada Pliosen hingga Plistosen, dan kemudian dilanjutkan oleh endapan lava dan lahar. Kemudian berdasarkan dari struktur regionalnya, daerah penelitian itu memiliki arah orientasi kelurusan yang sama dengan pola Sumatera, yaitu adalah yaitu barat laut dan tenggara. Dan berdasarkan dari lembar geologi regional oleh Sidang Barang dan Bandar Waru oleh Kusmono et al. Pada tahun 1996, hanya ditemukan satu sesar pada daerah penelitian yang diperkirakan itu terdapat pada sisi utara timur laut daerah penelitian. Kemudian kita lanjut ke metode. Untuk diagram alirnya ini, tahapan penelitian itu dibagi 4, itu ada tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, tahapan analisis data, dan kemudian tahapan penyusunan laporan. Untuk lini masa penelitian sudah dilakukan mulai dari bulan Juni 2022, mulai dari perizinan, hingga akhirnya pengumpulan laporan pada bulan April yang lalu. Kemudian, hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pola aliran. Berdasarkan dari pola aliran sungainya, daerah penelitian itu dibagi menjadi empat pola aliran sungai, yaitu pola aliran rektangular, tralis, subdendritik,
dan pola paralel. Pola-pola ini disebabkan dari keberadaan struktur dan juga batuan yang ditemukan di daerah penelitian. Contohnya seperti pada pola rektangular itu menyusun kurang lebih 10% daerah penelitian, dan juga dia terdapat di topografi perbukitan hingga perbukitan tinggi dengan lereng datar hingga sangat curam. Sedangkan untuk tralis itu menyusun kurang lebih 15% daerah penelitian, dan juga dia tersebar pada topografi perbukitan tinggi dan didominasi oleh lereng curam. Sementara untuk subdendritik itu adalah yang paling banyak, itu menyusun kurang lebih 45%, dan dia tersebar di topografi perbukitan-perbukitan tinggi yang memiliki lereng datar hingga sangat curam. Dan untuk pola paralel yang sangat dipengaruhi oleh dari arah di itu menyusun kurang lebih 30% daerah penelitian, dan dia itu terdapat pada kelerengan yang landai hingga terjal untuk yang paralel di sini. Sementara untuk dari morfografinya itu hanya dibedakan menjadi dua, yaitu perbukitan dan perbukitan tinggi. Untuk yang perbukitan ini, itu hanya kurang lebih 5% di sisi kiri. Sementara untuk perbukitan tinggi itu 95% di sisi menuju ke sisi kanan atau sisi timur. Kemudian berdasarkan dari morfometrinya atau dari kemiringan lerengnya itu, seluruh dari kelas kemiringan lereng oleh Van Zuidam itu terdapat, namun yang mendominasi hanya daerah yang landai dan juga agak curam. Diketahui pada daerah landai itu sekitar 30% daerah penelitian yang berwarna kuning, dan juga yang agak curam itu sekitar 25%. Namun terdapat juga yang cukup tinggi pada daerah yang berwarna merah ini, yaitu dengan lereng curam itu 15% pada sisi timur daerah penelitian. Dan juga terdapat beberapa 3% dari yang terjal di sini, itu bertepatan dengan Curug Ngebul. Kemudian dari peta morfometri dan morfografinya dapat dibedakan menjadi beberapa kelas geomorfologinya, menjadi 3 kelas, yaitu dapat dibagi menjadi perbukitan tinggi vulkanik dengan lereng yang sangat curam di sisi timur, kemudian di sisi tengah itu ada perbukitan tinggi vulkanik curam, kemudian di sisi barat di sini ada perbukitan fluvial landai. Masing-masing pembagian kelas geomorfologi ini dapat dibagi berdasarkan dari tabel yang sudah dijabarkan di table ini. Dapat dilihat itu berdasarkan dari sungainya, arah lembahannya, dan juga kelerengannya, dan proses eksogen dan endogen yang bekerja. Kemudian berdasarkan dari BMB, dilakukan juga klasifikasi BMB pada daerah yang berwarna merah itu merupakan pembuangan aliran lava. Kemudian berwarna cukup pink ini ada pembuangan adalah lahar, dan yang berwarna biru adalah dari satuan dataran fluvial. Untuk dataran perbukitan fluvial landai ini berada menyusun di daerah barat daerah penelitian, dan dapat dilihat di sini pada gambarnya, pada tabelnya di sini dia memiliki lembah Utajam, kemudian ada aliran sungai paralel, rektangular, dan subdendritik dan sebagainya yang dijabarkan pada tabel ini. Dan berdasarkan dari BMB juga menunjukkan bahwa daerah ini merupakan dataran aluvial. Sementara untuk perbukitan tinggi vulkanik curam itu ditunjukkan dengan ciri-ciri seperti lembahannya sudah mulai utajam dengan fitumbul yang cukup berbeda dengan dari dataran fluvial sebelumnya. Kemudian ada juga mulai ditemukan kelerengan yang cukup curam, ini lebih tinggi, ada 15-30% untuk kecuramannya. Kemudian prosesnya juga sudah mulai dipengaruhi oleh proses vulkanisme karena ditemukan batuan-batuan piroklastik, dan berdasarkan dari klasifikasi BMB juga menunjukkan dari punggungan aliran lahar. Sementara untuk perbukitan tinggi vulkanik sangat curam, itu lembahnya sudah sangat didominasi oleh tajam, dan juga untuk kecuramannya itu sudah lebih tinggi dari yang lainnya. Namun di sini yang dominan itu ada agak curam 15-30 dengan aktivitas endogennya sudah sangat dimorf vulkanisme, dan juga untuk dari klasifikasi BMP-nya ini sudah mencapai dari punggungan aliran lava karena ditemukan batuan-batuan dari gerusan lava seperti lava andesit yang ditemukan tertransportasi hingga daerah tengah daerah penelitian. Untuk aliran sungainya hanya ada didominasi oleh paralel karena sangat dipengaruhi oleh dari kemiringan dari unsur geomorfologi di sini. Berdasarkan peta kerangkanya,
Batuan dapat dibagi menjadi beberapa seperti tuff vitrik, tuff kristal, tuff litik, tuff lapilli, brexit tuff, dan tuff karbonatan. Satuan tuff kristal (TNTV) itu mencakup dari batuan-batuan seperti tuff vitrik, tuff lapilli, dan tuff kristal. Untuk sortasinya itu dia moderately sorted sampai well sorted. Kemudian untuk roundness-nya itu dia angular sampai rounded dengan ukuran fragmen di bawah 2 mm. Terdapat beberapa batuan yang bereaksi dengan HCl namun tidak menunjukkan keberadaan dari fosil. Satuan batuan ini itu terdapat di satuan perbukitan fluvial landai. Kemudian berdasarkan dari analisis mikroskopisnya ditemukan bahwa batuan ini mengandung fragmen gelasan antara 5-30% dengan fragmen kristal 60-70%, dengan fragmen litik itu tidak ada atau 0% dan tergolong sebagai batuan tuff kristal menurut dari klasifikasi Smith pada 1981. Kemudian satuan tuff kristal ini tingkat pengendapan itu berada di fases medial hingga distal dengan ciri-ciri berdasarkan dari karakteristik batuannya, yaitu batuan tuff piroklastik dan juga terdapat batuan yang bereaksi dengan HCl yang mendukung argumen bahwa gunung api dulunya berada di bawah laut. Dan berikut adalah sebandingan regional umur dengan lembar geologi menunjukkan pengendapan pada Miocene akhir. Kemudian untuk tuff litik yaitu KTVA itu didominasi oleh batuan-batuan yang banyak fragmen litiknya dan namun ukurannya masih di bawah 2 mm. Kemudian untuk sortasinya itu adalah poorly sorted sampai moderately sorted dengan derajat kebunderan batuan subangular sampai rounded dan juga berdasarkan dari makroskopis itu tersusun antalitik 60% dan juga mineral atau kristal 30% dan gelas 10%. Untuk satuan tuff litiknya ini secara mikroskopis itu batuan disusun oleh fragmen di bawah 2 mm dan tersusun oleh fragmen kristal kurang lebih 30%, dan juga fragmen litik kurang lebih 60% dan vulkanik kurang lebih 10%. Berdasarkan dari diagram Smith 1981 menunjukkan bahwa nama batuan adalah litik tuff. Kemudian untuk satuan litik tuff ini diendapkan pada fase medial berdasarkan dari karakteristiknya oleh Buggy dan McKenzie tahun 1998 dan berdasarkan dari kesebandingan regional menunjukkan bahwa daerah ini adalah memiliki umur Pliocene. Kemudian satuan tuff breksi atau brexit tuff ini mencakup 10% daerah penelitian dan juga memiliki beberapa fragmen yang ukurannya itu di atas 64 mm, memiliki derajat roundness untuk fragmen itu angular sampai subrounded, sementara untuk matriksnya itu subrounded sampai rounded. Ukuran matriksnya itu di bawah 2 mm dan terdapat pada geomorfologi satuan perbukitan tinggi vulkanik curam hingga perbukitan tinggi vulkanik sangat curam. Berdasarkan dari mikroskopisnya, daerah brexit tuff ini memiliki komponen kristal 30%, litik 60%, dan gelas 10%, dengan fragmen-fragmen matriksnya di bawah 2 mm. Namun berdasarkan dari analisis mikroskopis karena terlalu kecil, batuan dapat diindikasikan sebagai satuan tuff litik. Kemudian satuan tuff kristal, satuan brexit tuff ini itu terdapat pada di fase medial yang semakin ke arah ke fase proksimal menunjukkan dekatnya dengan sumber gunung api dan berdasarkan dari kesebandingan regional berdasarkan lembar geologi regional dapat ditunjukkan bahwa daerah ini itu memiliki umur Pliocene. Kemudian untuk satuan endapan lava ini itu ditemukan berdasarkan dari bongkah yang ditemukan dari sisi timur daerah penelitian dan mengindikasikan sebagai material yang tertransportasi adalah lava andesit. Berdasarkan dari mikroskopisnya menunjukkan bahwa batuan itu tersusun atau phenocryst 80% dan massa dasar 20% dengan mineralnya itu plagioklas 75%, quartz 18% dan clinopiroxene 5% dan beberapa mineral opak 5%. Untuk satuan ini itu terdapat pada di fase proksimal yaitu satuan tuff kristal, satuan brexit tuff dan juga berdasarkan dari kesebandingan regionalnya ini memiliki umur Pleistocene. Struktur daerah penelitian ini pada daerah penelitian hanya ditemukan 2 orientasi perlapisan dengan satu struktur sesar dan juga 9 struktur kekar, dan berikutlah penampangnya. Berdasarkan dari analisis kelurusannya, dapat ditemukan bahwa area penelitian ini memiliki kelurusan dominan memiliki arah barat laut dan tenggara. Sama juga dengan lembahannya. Berdasarkan dari sejarah geologinya, daerah penelitian ini awal-awal dimulai pada Miocene akhir dengan pengendapan TMTV yang berdasarkan dari pyroclastic fault dari erupsi gunung api yang berada di daerah timur. Dan kemudian terdapat juga regresi dari air laut sehingga menunjukkan area transisi atau neritik. Kemudian pada Pliocene masih ada pyroclastic fault-nya sehingga menyusun matriks dari endapan QTVA dan QTVB yang terdapat dari reaktivasi dari gunung vulkanik yang mendapatkan dari batuan-batuan piroklastik.
Kemudian terdapat juga pada Pleistosen mulai diendapkan dari satuan endapan lava yang merupakan reaktivasi kembali dari gunung api yang terendapkan di paling atas dari stratigrafi batuan di daerah penelitian. Berikut adalah peta geologinya yang ditunjukkan lengkap dengan penampangnya. Kemudian berdasarkan potensi geologinya dapat ditemukan potensi batu bara dan juga untuk ekonominya sebagai bahan galian A dan juga potensi longsor sebagai potensi kebencanaannya. Kesimpulannya, daerah penelitian itu dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan geomorfologinya, yaitu bentuk muka bumi berdasarkan dari klasifikasi pensuidam dan juga yaitu adalah perbukitan tinggi vulkanik sangat curam, perbukitan tinggi vulkanik curam, dan perbukitan fluvial landai. Sementara untuk BMB-nya itu menjadi penggungan aliran lava, penggungan aliran lahar, dan dataran aluvial. Sementara untuk litologinya itu dapat dibagi menjadi beberapa satuan, yaitu TMTF, satuan tumbuh kristal, dan QTVE, satuan tuflitik, dan satuan Brixituf atau QTVB, dan juga satuan endapan lava atau QL. Kemudian untuk struktur geologinya ditemukan ada dominan oleh kekar dengan asosiasi sesar geser. Dan juga untuk sejarah geologinya dimulai dari akhir Miosen hingga ke Pleistosen. Pada Miosen itu didapatkan dari satuan TMTV, kemudian Pliocene QTVE dan QTVB, kemudian pada Pliocene itu QL. Kemudian potensi geologinya dapat dibagi menjadi 2, ekonomi dan kebencanaan. Untuk ekonominya itu merupakan batu bara sebagai bahan galian A, dan juga untuk kebencanaannya itu merupakan gempa bumi dan tanah longsor. Sarannya, penelitian sebaiknya dilakukan pada musim kemarau karena pada beberapa anak sungai mungkin memiliki kenaikan air jika hujan. Kemudian foto singkapan pada stasiun sebaiknya menggunakan lensa wide angle. Kemudian penelitian harusnya dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama agar lebih detail, dan preparasi untuk sampel saintifis dilakukan pada instansi yang lebih berpengalaman agar sampel tidak rusak. Sekian dan terima kasih.